Hamin ke-25 sebelum resign. Buat yang nggak tahu, ini adalah seri singkat. Hamin 30 sebelum resign, gue mendokumentasikan perasaan gue, perjalanan gue. Karena di tanggal 9 Agustus kemarin, 8 atau 9 Agustus, gue mengajukan resign tanpa persiapan, bukan karena gue dapat pekerjaan baru. Nah, berarti 9 Agustus gue udah kelar hari terakhir di kantor atau hari terakhir kerja, karena gue kan WFH ya. Dan video series ini gue upload di hari H gue udah resmi resign. Jadi gue tabung dulu nih videonya ya. Sekarang tanggal, lupa. Tanggal berapa ya? 14. Ini episode buat 14 Juli, tapi sekarang gue syuting 15 Juli karena udah ganti hari. Gue baru pulang tadi abis WFC, abis ngerjain kerjaan yang harus gue kerjakan di Aiko Galaxy bareng Abadi, temen rumah gue. Ada update apa nih yang baru ya? Sebelum gue cerita update apa yang baru nih, gue kasih Saweria, bro, tuh, pindah sini, asik. Mau bantu gue untuk support banget ya. Gue pengen membuktikan juga nih dengan YouTube gue seenggaknya ya besok masih bisa makan aja udah alhamdulillah banget gitu. Ada update apa kali ini? Gue rasa berpikir gue mulai muncul lagi ke arah pesimis, tapi gue nggak pengen bilang pesimis banget ya. Intinya yang gue pikirin itu sekarang adalah gue lagi memikirkan peluang-peluang apa yang sekarang lagi ada di depan mata gue yang bisa gue jalanin dan menghasilkan duit. Dan gue lagi takar angkanya berapa. Plus gue mikir kalau gue masih kerja bulan depan di perusahaan yang sama, di kantor yang sama, dengan penghasilan tambahan yang sama mungkin, dan ngasih waktu untuk diri gue selama 3 bulan, 4 bulan dulu sebelum resign atau seenggaknya lebaran tahun depan, mungkin gue bisa nabung banyak ya. Gue bisa peroket nih, karena jelas takarannya gitu. Freelance lagi gue takar-takar, lumayan jelas angkanya, ditambah gaji perusahaan yang emang udah jelas segitu gitu. Dan gue ngasih waktu 5 bulan 4 bulan masih kerja atau seenggaknya sampai lebaran tahun depan, kayaknya cukup banget gue buat nabung dan untuk ngebangun sesuatu yang baru gitu, dan lebih matang persiapannya lah, gue mikirnya gitu. Tapi lagi-lagi ini pikiran gue bisa gue bilang telat, karena gue udah sangat-sangat bulat untuk memutuskan gue berhenti di kantor yang ini tanpa persiapan, dan belum ada kesiapan juga untuk kerja WFO setiap hari ke kantor dan lain-lain. Belum kepikiran ke sampai situ gitu. Karena ya lu bisa bilang gue males, tapi alasan gue karena emang gue nggak suka kerja di tempat yang monoton itu tuh, terus kerja untuk orang lain, terus kerja untuk perusahaan ya. Sejujurnya dari dulu gue emang punya pikiran gue nggak suka seperti itu gitu. Gue nggak tahu pikiran ini dari mana, tapi karena mungkin gue sering nonton YouTube atau ya kreator yang dulu pernah kerja terus resign fokus jadi kreator, atau mungkin kreator yang gue nggak tahu mereka pernah kerja karyawan apa enggak gitu, tapi ya masih bisa hidup gitu dan masih bisa have fun lah dengan karya mereka gitu. Walaupun itu gue yakin lewatin proses yang panjang ya, nggak secepat itu gitu ya. Cuman menurut gue kalau mereka bisa, kenapa sekarang gue nggak bisa? Dan apalagi sekarang emang sosial media dan dunia internet ini kan liar banget ya. Lu bisa dapat apa aja dari internet gitu. Nggak selalu duit, lu bisa dapat engagement, lu bisa dapat followers, bisa dapat kenalan, bisa dapat pekerjaan baru dari internet juga bisa gitu. Ini kan liar banget. Jadi gue emang fokusnya pengen memanfaatkan ini sebaik mungkin dan semaksimal mungkin gitu. Jadi rasa pesimis gue tadi tuh gue convert menjadi rasa optimis gitu. Ya nggak ada salahnya gue mencoba hidup sebulan, 2 bulan, atau 3 bulan sampai 5 bulan setelah resign tanpa pemasukan yang tetap gitu. Yang penting gue lagi mengusahakan untuk nggak males. Selama gue bikin vlog berakal, gue udah, dan bahkan jauh sebelum gue bikin vlog berakal, gue udah maksa diri gue buat
lebih rajin lagi, lebih giat lagi untuk ngelakuin hal-hal yang pengen gue lakuin dan positif, terutama yang lebih menghasilkan ya. Jadi bekal gue sebenarnya itu seperti yang gue bilang di episode sebelumnya, bekal gue tuh sebenarnya upgrade diri dulu aja gitu, upgrade skill tanpa gue terdistraksi oleh pekerjaan perusahaan. Jadi gue pengennya gue aplikatif gitu dalam skill-skill yang udah gue pelajarin, yang udah gue cobain, aplikasinya ya untuk diri gue sendiri aja gitu. Kalaupun gue freelance buat orang lain, ya seenggaknya orang lain itu bangga atau seneng sama karya yang gue buat. Kalau ke perusahaan kan ya yang seneng siapa gitu. Karena kalau dibilang bos kita seneng sama kita, ya ujung-ujung kan itu buat perusahaan juga, dan perusahaan itu kan levelnya bukan antar personal, bukan antar individu gua dan satu orang ini doang, enggak kan gitu. Jadi gue lebih bisa menakar kemampuan gue ketika gue berhubungan sama antar pribadi aja gitu. Oh, gue udah upgrade diri segini, oh gue udah mengaplikasikan ilmu yang udah gue pernah pelajarin tanpa terdistraksi oleh perusahaan, pekerjaan-pekerjaan yang monoton menurut lo gitu. Karena gue butuh challenge aja setiap harinya gitu. Kayak tadi nih, hari ini kegiatan gue itu gue kerja dulu di rumah. Gue bangun, jujur pagi gue bangun terus tidur lagi, dan nggak tahu tubuh gue tuh lemes banget tadi pagi, capek banget, bawaannya capek padahal nggak ngapa-ngapain gitu. Terus bangunnya agak siang terus gue sholat, kerja, terus tadinya gue pengen ke bundaran buat sekedar nongkrong doang, yang emang nggak ada kerjaan apa-apa sih, maksudnya nggak terlalu penting lah nongkrong. Tapi akhirnya alhamdulillah ada ajakan juga dari Abadi untuk WFC bareng gitu di daerah Galaksi. Walaupun gue berangkat jam 5, baru berangkat 5 sore gitu. Karena gue ngelarin setengah pekerjaan di rumah dulu. Khawatirnya di sana wifi-nya agak gimana-gimana ya. Ternyata kencang juga sih di sana. Atau mungkin takutnya di sana gue banyakan ngobrol, nggak kerja, makanya gue kelarin setengah di rumah. Tadinya emang pengen berenang nih tadinya nih, pengen berenang karena kemarin pas setelah gue pulang dari live music sama Vio, sempat bahas besok gue nggak ada kerjaan apa-apa nih, gue nggak ke kantor, apa kita berenang aja. Tahu hujan, pas hujan Vio ngajakin nge-gym aja yuk gini-gini. Tapi gue udah keburu, karena hujan gue udah keburu punya bikin janji sama si Abadi. Tapi gue juga konfirmasi ke Vio, sorry yo, hujan nih kayaknya nggak jadi berenang deh gitu. Terus alhamdulillah tadi dapat kabar yang cukup bisa jadi peluang, karena tadi Arizalun temen gue ngechat ada yang pengen ngajak kerjasama untuk vendor videografi atau fotografi, lagi ngomongin price list dan lain-lain. Dan saat ini gue emang sedang menurunkan idealisme gue dalam menentukan harga. Gue tahu video gue berkarakter, tapi dibilang bagus atau spesial banget, ya perspektif orang beda-beda ya. Menurut gue karya yang gue kerjain ini pasti ada maksudnya buat gue gitu, ada artinya, ada ceritanya gitu. Walaupun ya gue nggak tahu sih, gue belum pernah denger review langsung dari orang ya. Karena sejauh ini klien gue nggak pernah, alhamdulillah nggak pernah komplain yang sebagaimana sama video gue, karena gue langsung ngasih tahu ke mereka kalau misalnya ada yang pengen lu revisi, tinggal tulis poin-poinnya, nanti gue revisi gitu. Jadi gue akhirnya ibaratnya gini ya udah kita kasih harga terbaik aja lah untuk mereka ini, untuk klien-klien ini di dalam price list yang baru ini. Karena ya lagi-lagi idealisme gue lagi gue turunin, kan gue butuh pemasukan untuk kedepannya ya, butuh harga, butuh duit lah bisa dibilang ya. Jadi yang tadi katakanlah pas gue kerja ini price list gue segini gitu ya, dan setelah resign ya udahlah turun-turun dikit nggak apa-apa kali ya, sambil kita mulai dari nol lagi gitu. Karena kan sebelumnya gue masang price list tinggi, selain gue tahu kapabilitas gue juga mengerti gue menjual waktu gue untuk pekerjaan freelance. Apalagi kalau misalnya bentrok sama pekerjaan kantor, ya resikonya lumayan agak tinggi itu. Makanya gue ngasih harga gede gitu. Nggak cukup lah, bukan gede-gede banget, cukup lah, ngasih harga cukup gitu. Karena gue butuh waktu lebih juga, butuh waktu dan tenaga lebih, karena gue udah
gue habiskan separuhnya untuk pekerjaan kantor. Nah sekarang dan kedepannya kan gue mikir nggak terlalu banyak sih pekerjaan kewajiban gue, apalagi untuk perusahaan kan. Jadi ya udah gue pasang price list yang seadanya aja gitu. Yang penting kuantitasnya dulu aja, gue ngejar kuantitas gitu. Sampai nantinya mungkin akan didengar banyak orang dan gue bisa nge-ads, bisa ngiklan jasa gue sendiri. Gue ngerti mungkin kalau lu ngikutin dari Hamin 30 ya, lu akan berpikir bahwa gue nih fokusnya apa sih? Gue nih orangnya sebenarnya apa sih? Jawabannya adalah gue juga bingung gitu. Karena ya menurut gue ini resiko gue. Ya gue pernah bilang juga, tanpa bermaksud sombong, gue bisa mengerjakan banyak hal gitu yang bisa menghasilkan duit. Mixing mastering gue bisa, tapi nggak ahli. Sekedar bisa dan butuh belajar banyak lagi. Cuman dibandingkan rata-rata orang yang nggak ngerti gituan ya gue bisa gitu. Main musik ya bisa, tapi nggak ahli-ahli banget. Tapi kalau orang butuh, ayo. Orang mau belajar, bisa gue ajarin. Main gitar, main bass, bisa. Cuman harus butuh belajar. Dibilang ahli, enggak. Tapi bisa, ya bisa. Gue belajar dulu tapi nih. Piano, keyboard, kalau drum masih agak minus sih. Tapi kalau kahon, ayo gitu bisa gitu. Dan gue mungkin bisa dibilang setengah di atas rata-rata kajonis lah yang ada di seenggaknya di Jabodetabek mungkin ya. Gue nggak mau ngeklaim gue paling jago, tapi seenggaknya gue lihat orang-orang main kahon ya gue termasuk yang lihat dan proper gitu, karena gue juga ada panutan sebelumnya. Gue ngeliat ada band reguleran namanya Arabica kalau nggak salah, kajonisnya nih Bang Bonge nih ya, itu juga lumayan proper, akhirnya gue ngikutin gitu. Dan ya dibilang bisa ya bisa gitu. Foto video bisa, ayo gitu, gue ngerti gitu. Lo mau gue ajarin bisa gitu dari teknik-teknik dasar. Jadi ngedit juga, ngonten juga bisa gitu. Public speaking, ngomong depan kamera, oke, ayo gitu, gue hajar gitu. Public speaking di depan orang banyak, ya ayo gue ajar. Tinggal kasih gue waktu buat belajar, ya dan gue bisa. Jadi bisa dibilang skill gue banyak dan mendasar. Bukan banyak tapi di atas rata-rata. Enggak, apalagi ahli enggak. Itu nggak tahu sebuah kelebihan atau kekurangan atau kesalahan, karena gue nggak benar-benar mendalami suatu ilmu yang benar-benar. Gue bisa dibilang gue generalis gitu. Dan yang gue tahu tipe generalis ini adalah tipe yang lebih cocok emang jadi leader, ngelit, karena dia paham, dia tahu semuanya walaupun nggak paham. Nanti dia minta tolong sama orang yang lebih paham untuk mengeksekusi itu. Nah, sepertinya gue ada di tipe orang yang kayak gitu. Walaupun gue sadarin gue masih harus banyak belajar tentang kepemimpinan juga gitu. Karena belum banyak kesempatan nih gue jadi leader. Yaitu dia salah satu alasan gue keluar dari kantor. Jadi yang bikin gue bingung juga, gue tuh sebenarnya apa ya? Gue semuanya gue hajar gitu. Jadi niche konten gue pun juga masih belum jelas. Gue masih explore dan cari-cari gitu. Gue nggak terlalu bisa atau nggak terlalu spesial untuk memeras satu topik, satu bidang sampai ke titik darah penghabisan gitu, sampai gue bisa expert di situ. Gue nggak terlalu seperti itu, dan gue gampang bosen kalau gue bahas itu mulu. Pikiran gue kayak gue akan mentok deh. Gue pengen nyoba bahas ini karena gue lagi pengen nge-sharing soal ini gitu. Kayak misalnya gue disuruh, mungkin ada yang bilang bikin aja kalau video tutorial editing. Bisa gue edit gitu, edit yang cakep masing-masing gitu ya bisa gitu. Cuman kalau dibilang jedak-jeduk 3D yang bener-bener manual pakai After Effects, gue nggak bisa gitu, kagak bisa. Tapi kalau cut to cut, multi-frame, multicam editing, terus juga G-cut, L-cut, terus juga efek video, filter, adjustment layer, bla bla bla, ngerti gitu. Cuman gue nggak ada rasa takut karena nggak expert, jadi gue kalau bahas itu takutnya mentok gitu. Dan gue harus ngajarin itu terus, harus belajar soal itu terus, sedangkan gue pengen nge-explore yang lain. Nah itu maksudnya, jeleknya tuh kayak gitu. Ada juga yang bilang, lu ajarin ini aja kalau bikin akun soal bermusik. Udah sih lagi gue jalanin, dan kayaknya
bermusik itu salah satu yang pengen gue tekunin terus gitu, karena sejauh ini walaupun gue nggak expert, tapi menurut gue musik di hidup gue nggak ada habisnya gitu, nggak ada habisnya. Ada masa-masa gue jarang main gitar, tapi besoknya gue main gitar terus. Ada masa-masa gue jarang main keyboard, besoknya gue main keyboard terus. Bahkan di saat gue nggak main keyboard dan gitar, gue dibutuhkan untuk memainkan alat itu gitu. Nah, dibilang musisi juga nanggung gitu, jadi gue bingung juga gitu. Ini fokus gue kemana nih? Masih ada hamin 25 hari gue sebelum fokus bener-bener resign. Dan gue pengen bawa juga akun gue ke arah 1% lebih baik setiap harinya gitu, seperti yang gue baca di buku Atomic Habit. Gue pengen bawa tagline itu, cuman belum gue jalanin banget-bangetan, belum gue seriusin banget-bangetan, tapi kayaknya gue akan kesana jalannya gitu. Dan biarkan penonton, orang lain atau konsumen konten-konten gue yang menentukan gue ini apa dan siapa gitu. Jadi gue, personal branding yang gue suka kan adalah mendokumentasikan gue tuh siapa, gue ngapain, gue bisanya apa gitu, tanpa gue buat-buat gue misalnya gue digital marketer spesialis, atau gue konten kreator di bidang afiliator misal gitu. Gue nggak begitu gitu. Jadi gue dokumentasikan apa yang sedang gue buat aja, secara natural, secara tulus, secara yang gue pengen. Saya seperti yang Raditya Dika bilang juga gitu, personal branding itulah mendokumentasikan sehari-hari kita siapa, kita ngapain gitu. Public personal branding itu it's not create kalau nggak salah, but documentation kalau nggak salah gitu ya, kurang lebih gue. Jadi nggak dibuat gitu, tapi emang diceritain prosesnya seperti apa. Nah itu yang pendekatan yang lebih gue suka gitu. Jadi biarkan lu pada yang menyebutkan gue tuh siapa, mengenal gue sebagai siapa dan lain-lain. Gue hanya mengerjakan tugas-tugas yang perlu gue kerjakan, yang gue lagi pengen kerjakan, selama gue belum ada tuntutan dari publik, dari brand misalnya. Mungkin kalau ada tuntutan ya gue akan menjalankan itu gitu. Ya tapi kan lu nggak pengen kerja sama perusahaan bang, ya kan gue nggak terikat kayak karyawan tetap, karyawan kontrak yang setiap tahun ada di kantor itu, nggak gitu kan. Ya katakanlah misalnya publik ternyata suka gue begini, atau ternyata suka gue bahas begini, ya mungkin akan gue lanjutin sampai gue mikir ini nggak ya jalan gue, kayaknya gue harus ganti deh. Karena ya itu sesukanya gue aja sih kalau upload ya. Karena sempat gue upload yang video gue pin tuh di Instagram, di TikTok, yang nembus 5 juta, 7 juta apa kalau nggak salah ya, yang level bahasa itu. Gue out of nowhere bikin begituan tanpa gue nggak pengen, gue ATM-in konten luar negeri tentang kalau saya barber Inggris atau apa gitu, pokoknya belajar bahasa Inggris dengan cara yang ada level-levelnya gitu. Gue ngikutin itu karena di Indonesia belum ada nih. Nah mungkin itu salah satu dan satu-satunya inovasi yang gue bawa deh di hidup gue gitu. Tapi gue bikin secara komedik dan orang suka. Cuman gue ada, ya itu salah satunya karena pekerjaan kantor sih, gue jadi kurang bisa terus-terusan itu gitu. Gue kepikiran kerjaan konten kantor mulu. Dan alasan lainnya adalah gue bosen juga ya gitu, pengen yang lain gitu. Masa gue seumur hidup konten gue seperti ini gitu, kayak apalagi sosial media gue kan sangat pribadi sekali, sangat personal banget buat gue upload di story apapun yang gue lakukan, apapun yang gue pengen gitu. Jadi ya gitu, gue pun sekarang juga bingung kenapa gue seperti ini, dan lagi mencari jalan keluarnya dan lagi mengusahakan yang terbaik gitu. Ya gue sekarang episode kali ini emang gue pengen nge-yapping aja, gue pengen meracau aja tanpa ada poin-poin yang jelas seperti episode yang sebelumnya gitu. Udah lumayan kelamaan nih, gue pengen tidur. Pagi gue harus ke Kota Bintang, gue udah janji sama nyokap gue. Harus bangun nih gue nih, harus semangat untuk ke Kota Bintang. Karena mama bangun gitu. Dah, segitu aja nih. Nih saweri lagi tuh. Lu tinggal scan, lu support gue lewat situ ya. Kalau lu suka series beginian sampai gue dapat pekerjaan yang gue suka dan mungkin bisa sesuai dengan harapan gue ya.
Siapa tahu bermanfaat juga buat lu untuk yang pengen resign tapi masih ragu-ragu ya, masih nungguin temen, pengen resign tapi nggak ada apa namanya persiapan lain ya, lu bisa jadiin video ini sebagai motivasi ya, selama lu nggak diem dan nggak berhenti melakukan sesuatu gitu. Gitu aja. Like, comment, subscribe, dislike juga nggak apa-apa. Sampai ketemu di H-24 sebelum resign. Dikit lagi tuh kayaknya tuh.